Ya, Pak. They seek death. Dan kalau dia menganggap itu enemy, dia chase. Saya nggak mau itu. Ada nggak sih kepemimpin daerah yang bandel gitu, Pak? Takutnya kan cuma dua aja. Satu, takutnya kepada penegak hukum, KPK, kejaksaan, polisi, takut kena hukum. Yang kedua, takutnya sama masyarakat kalau mau pilkada. Jadi itu kita expose. Saya udah ingatkan Pak Wiranto saat itu. Pak, Bapak ditarget, saya ditarget, bla bla bla. Ada berapa lagi saya nggak mau sebut. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap. Mari dengarkan diskusi hangat dan beragam. Halo kawan Kabinet, selamat datang di Podcaps, podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Nadira dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu di episode Podcaps kali ini. Apa sih Podcaps itu? Podcaps adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai dengan profil para menteri, yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah, hari ini tamu saya merupakan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau punya segudang prestasi, bahkan punya julukan Jenderal Gemar Sekolah. Mau langsung dengar ceritanya dari beliau? Yuk langsung aja kita sambut Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Siap Pak, halo Pak Tito, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hari ini cerah sekali Pak. Saya terlihat energinya positif sekali dari Bapak. Pak, ini ada yang penasaran nih Pak, kawan Kabinet pasti. Tadi saya sudah sempat sebut Jenderal Gemar Sekolah. Nah, ini apa cerita di baliknya Pak? Ya, memang saya suka sekolah. Yang pertama memang saya suka dunia pendidikan, dunia intelektual, gemar membaca dan lain-lain. Jadi memang dari sekolah, dari SD, karena faktor-faktor itu kegemaran membaca, kegemaran mendengar, kemudian pelajaran maupun dari cerita-cerita orang lain dan lain-lain, menambah wawasan dan menambah pengetahuan, informasi, ilmu. Alhamdulillah ya, dari SD kelas 1, kemudian sampai kelas 6, SMP, SMA, rata-rata saya juara umum atau juara 1, juara 2. Keren Bapak, rankingnya Pak? Ranking termasuk sampai ke Akpol 4 tahun. Dapat Adi Makaya saya Pak? Setiap tahun nomor 1. Sementara teman-teman bekerja, saya masih umur 26 tahun. Saya lihat ada dari Mabes Polri pengumuman ada tawaran scholarship British Council untuk 1 seat. Ikut lagi tes, terpilih, alhamdulillah S2. Explore Keinginan tahunya banyak ya Pak, berarti pengen terus belajar gitu Pak? Ya. Pak, ini tadi kita udah bahas nostalgia lumayan panjang juga, tapi kita mau mundur lebih jauh lagi Pak. Fine. Mau ngebahas masa kecilnya Pak Tito. Iya. Pak Tito lahir di Palembang ya Pak? Iya. Anak kedua dari 6 bersaudara, betul Pak? Iya. Nah gimana Pak masa kecilnya Pak Tito dulu? Saya datang dari keluarga scratch family, bukan keluarga berada. Saya berasal dari keluarga kampung. Tempat saya di Palembang itu adalah perkampungan kumuh di pinggir sungai.
orang tua saya hanya seorang wartawan lokal. Ibu saya seorang bidan, ya. Dan saya berasal dari keluarga broken home, ya, masih SD kelas 4. Ya, orang tua saya pisah, dan dua-duanya menikah. Tapi saya beruntung bahwa ibu tiri saya sangat baik sekali, dan yang mengajari kami keagamaan. Nah, dan bapak tiri juga baik sekali dan sangat religius. Jadi saya mendapatkan 4 orang tua yang baik. Nah, kemudian banyak yang berpendapat waktu itu, ya karena orang tuanya pisah pasti berantakan gitu. Kami bertiga saudara kandung ingin membuktikan bahwa itu nggak benar. Maka kami bekerja keras di sekolah publik, sekolah kampung, ya untuk bisa bekerja dan sukses. Maka ya alhamdulillah tadi saya sampaikan ke kakak saya, dia kelas 3, dia juara umum di kelasnya. Kakak saya kelas 2, saya juara umum di kelas 2. Ya, adik saya kelas 1, dia juara umum di kelas 1. Terus sampai SMA itu. Ya, dan ya sekarang kan kami bersaing antar kami. Kakak saya menginspirasi dulu. Jadi saling memotivasi malah ya Pak? Ya, hampir kami bertiga setelah tamat SMA hampir semuanya sudah independen, scholarship, ya, beasiswa. Kakak saya dapat beasiswa ke Amerika, ya dia kuliah di Amerika, beasiswa. Saya juga Akpol, setelah itu dapat beasiswa British Council ke Inggris. Dan adik saya kan dokter, dia juga sekolah, beasiswanya banyak banget dia dapat di Jepang, di Kuala Lumpur dan lain-lain. Ya sekarang yang nomor 1 kan sekarang Deputi Menpan, ya, bidang layanan publik, profesor dia. Kemudian saya nomor 2, kebetulan profesor juga. Ya, dan adik saya ya dokter, spesialis juga jantung, pembuluh darah, super spesialisnya. Dan kemudian dia juga doktor, dia lagi mengejar profesor juga itu. Bertiga saudara kandung profesor semua nih, bentar lagi Pak. Bapak, tapi kalau bicara soal orang tua, ada nggak sih Pak nilai-nilai didikan orang tua gitu, nilai-nilai keluarga yang masih Bapak ingat dan Bapak terapkan sampai sekarang? Orang tua sekali lagi bukan orang yang berada kami, tapi dia, terutama bapak saya, itu selalu mempressure kita. Beliau mempressure dirinya sendiri untuk mencari uang untuk memberikan pendidikan yang terbaik di sekolah yang terbaik, kira-kira itu. Jadi kami dapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di Palembang. Itu aja modalnya. Jadi ditanamkan bahwa warisan yang bisa diberikan kepada kami adalah warisan mendapatkan sekolah yang baik. Ilmu itu tadi ya Pak? Iya, sekolah yang baik, bukan warisan dalam bentuk harta benda. Bapak izin, ini foto orang tua Bapak ya? Iya, yang orang tua saya dokter, saya ulangi, wartawan senior di Palembang dan sudah wafat, ya. Sudah wafat, ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah ibu tiri saya. Masih hidup, ya. Ya. Tapi saya 18 tahun di Palembang, 9 tahun ikut ibu kandung, 9 tahun dengan beliau ibu tiri saya. Dan beliau yang mengajarkan saya keagamaan, sholat, baca Quran, dan lain-lain. Ya. Sangat religius. Pak, kalau kita ngomongin zaman sekarang nih Pak, ada satu hal yang tidak terlepaskan dari anak-anak zaman sekarang, media sosial. Yes. Ini suatu hal yang kalau bisa nggak bawa dompet nggak apa-apa, tapi jangan nggak bawa HP gitu. Yeah. Itu udah tidak terlepaskan. Tapi ada fenomena kalau di media sosial itu oversharing Pak. Semua di-share ke social media. Sampai nggak punya privacy lagi. Akhirnya berujung kepada cybercrime. Yeah. Gimana sih Pak concernnya Pak Tito terhadap fenomena di media sosial ini?
dengan adanya IT ini, salah satunya di bidang komunikasi itu adalah lahirnya sosial media, media sosial yang berbeda dengan media konvensional. Kalau media konvensional kan ada pemretnya, ada wartawan lapangan, ada koordinator liputan, ada editornya, redaksi, Pak. editor, dan ada owner. Nah, kalau di media sosial, ya semua orang menjadi citizen jurnalis. Sepanjang dia punya gadget, ya, dia punya akun medsos, entah Twitter, YouTube, Instagram, apapun juga. Dia sendiri menjadi owner, dia menjadi editor, dia menjadi koordinator liputan, dia juga menjadi wartawannya, jurnalisnya. Nah, ini nggak akan bisa terbendung, memang akan tetap terjadi. Cuma ya tentu kita berharap kita memiliki udah ada undang-undang ITE, menurut saya bagus. Meskipun ada pihak-pihak menyampaikan itu membatasi privasi. Tapi di negara-negara Amerika dan lain-lain, mereka bilang Anda beruntung punya undang-undang itu, kami nggak punya. Jadi itu lebih ganas lagi sosial medianya. Isinya bisa hoax, bayangin gambar bisa dibuat mirip. Bayangin yang terbaru kita nonton, suara saya, cara saya bicara, itu bisa ditiru dengan sedemikian rupa, seolah saya yang bicara, padahal bukan saya yang bicara. Iya, betul Pak. Teknologinya sampai ke sana. Ketika kita ada ruang baru, ada darat, laut, udara, dan cyber yang borderless, ya, maka potensi untuk terjadinya kejahatan selalu ada. Dalam ilmu polisi selalu mengatakan kejahatan selalu berada di depan aparat keamanan. Ya, jadi ya generasi muda di satu sisi IT itu sangat menguntungkan karena the world is in your palm. Dunia itu ada dalam genggaman Anda. Kan semuanya diakses melalui handphone. Bahkan banyak yang bekerja melalui IT saja. Mungkin bisa Pak mengenal ada istilah nomad worker. Pernah dengar gak? Nomad worker, kerja di mana saja begitu Pak? Ya, kenapa dia begitu? You can access everything in just one place. Why that place being chosen? Kenapa tuh Pak? To settle down. Kenapa dia harus tinggal di tempat itu? Karena tax. Oh, I see, ya Pak. Gaji di Amerika 30% Yeah. tax. Dira punya gaji misalnya 6.000, ya, 30% dari 6.000 2.000 dipotong. Sebetulnya dia bisa kerja dengan online. Betul. Dia Zoom meeting, dia submit kerjaannya, dia bisa mencari data online dan menyelesaikan paper apapun juga, analisis online. Cari tempat yang murah lah. Yang bila perlu yang no tax. Betul. Iya. Cari tempat juga yang living cost-nya rendah. Bagi mereka Bali nyaman, aman, indah, nikmat, dan living cost-nya rendah dibanding New York misalnya. Apalagi dengan gaji yang mereka terima, begitu ya Pak? Sementara bisa menyelesaikan pekerjaan itu dari situ. Ya, isi Pak, betul. Itu keuntungan daripada IT. Tapi di sisi lain, ya dengan adanya IT segala macam, apalagi sosial media, lack of privacy. Ya, tapi ada orang-orang yang memang tidak mau menutup privasinya, justru ingin makin terekspos. Karena dengan terekspos, it can make money. Ya? Sure, ya benar, Dia bisa cari duit dari situ dengan banyak followers, bla 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 bla. Setelah itu produk-produk tertentu nyempil segala macam kan. YouTuber kan banyak yang kaya-kaya segala macam dengan konten. Dan sekarang kan anak-anak kita kan sekarang banyak yang kerjanya di rumah, di kamar aja. Betul Pak. Iya. Work from anywhere. Dia Pak. punya dunia tersendiri, ya, dunia virtual, punya virtual friends, dia punya virtual party, online shopping, nggak perlu belanja, tahu-tahu nanti barangnya datang.
Ya tak? Itu Pak, online shopping. Iya, ini yang menjadi suatu gaya hidup baru. Iya. Gak akan bisa dihindarkan. Ya, kita harus beradaptasi dan bagaimana mengurangi damage ya. Mengurangi dampak negatifnya. Maka kita harus banyak memberikan sosialisasi kepada generasi muda, anak-anak kita, adik kita, supaya silahkan manfaatkan IT itu, tapi hindari dampak negatifnya. Kalau saya justru aja nggak mau punya sosial media. Nah, Bapak nggak terlalu aktif ya Pak berarti di Nah, social media? Why? You know why? Can I know? Karena saya menangani terorisme Okay. lama. Because you know it so well ya Pak? Saya tahun 1999 sudah menangani terorisme, and I am one of the primary target. Oh, I see. Ya, saya udah ingatkan Pak Wiranto saat itu. Pak, Bapak ditarget, saya ditarget, bla bla bla. Ada berapa lagi saya nggak mau sebut. Ya, perlu pengawalan nggak dari Densus? Nggak, saya sudah ada. Dari Densus tahu Pak siapa-siapa. Kalau nggak Pak. Akhirnya beliau juga ditarget kena. Ya, saya tahu Pak Goris Meri pernah ditarget dengan bom buku. Bom buku ingat mungkin dulu ya. Dikirim Ya, buku. ya. Yang ada meledak tuh di daerah Matraman. Ya, itu yang kena waktu ke arah Pak Uli Lebab. Tapi yang kena akhirnya Kasat Serse yang buka bukunya direndam di dalam ember, tangannya putus kan. Ya, saya juga tahu saya ditarget. Ya, karena saya ditarget dengan sosial media, Instagram. Kalau kita aktif di Instagram, YouTube, Twitter dan lain-lain, kita ketahuan aktivitas kita bisa terbaca. Pola hidup kita bisa terbaca. Dia sukanya apa, suka kegiatannya apa, ngefansnya sama siapa, tempat makan yang dia suka di mana, kemudian dia hobinya, hobi apa, di mana tempat menyalurkan hobinya paling suka, kemudian dia tahu nanti sering tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, teman-temannya siapa. Kalau saya menggunakan sosial media, pola hidup saya terbaca. Sedangkan saya ini ya sudah terlanjur menangani terorisme, dan terorisme itu very lethal and dangerous. Ya, kalau dia mentarget serius, itu. Ya, Pak. They seek death. Dan kalau dia menganggap itu enemy, dia chase. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau membuat sosial media karena saya nggak mau terbaca pola hidup saya oleh mereka. Ya. Oke, Pak. Mungkin secara personal Bapak pada akhirnya karena sangat mengerti begitu ya Pak, apalagi mengenai terorisme, Bapak nggak menggunakan sosial media. Tapi untuk pesan-pesan ke anak muda nih Pak, kira-kira batasan apa yang ideal dalam penggunaan media sosial? Ya, saran saya jangan sampai memberikan pesan-pesan yang negatif, yang fake ya, yang hoax. Karena itu berdampak buruk bagi orang lain, berdampak buruk bagi diri sendiri juga. Kalau sering bohongan nggak bagus. Kemudian yang kedua juga gunakan sosial media itu untuk hal-hal yang positif, ya, untuk sharing hal-hal yang positif, ya, untuk gembira-gembira boleh, bisa juga untuk berbisnis, mengembangkan karir melalui sosial media, ya. Kemudian juga banyak peluang yang bisa dicapai, yang bisa diraih dengan menggunakan sosial media. Tapi tadi jangan gunakan media untuk committing crimes seperti cybercrime, fraud, ya, dealing drug dealer dan lain-lain, ya. Dan tadi hati-hati jangan sampai menyampaikan pesan-pesan yang sebetulnya belum jelas, masih fake, kemudian di-share. Harus di-fact check dulu ya Pak. Ya, kenapa? Karena kalau kita men-share sesuatu yang belum tentu benar, itu sama saja kita juga membuat kejahatan, membuat fitnah dan lain-lain. Tapi kita mau move ke topik selanjutnya Pak. Saya mau membahas saat Bapak menjabat sebagai Kapolri. Ya. Kemarin
Bapak ini punya banyak prestasi. Tadi kalau Bapak ada julukan Jenderal Gemar Sekolah, ini juga ada julukan Jenderal Banyak Prestasi, Pak. Karena Bapak punya beberapa terobosan gitulah sebagai Kapolri kemarin, salah satunya juga mengungkap beberapa kasus terorisme. Nah, saat menjadi Mendagri sekarang juga nggak kalah keren, Pak. Karena kemarin saya dengar Kemendagri baru aja menang Gatra Innovation Awards tahun 2021. Selamat ya, Pak. Saya mau ucapin dulu. Ini apa sih, Pak, inovasi yang udah dilakuin sampai akhirnya Kemendagri ini bisa mendapatkan penghargaan ini? Ya, sebetulnya kolaborasi antara saya dengan staf ya, bawaan saya, dirjen, sekjen dan lain-lain. Yang pertama kan saya membangun hubungan yang baik, sebagai atasan yang baik, bisa ngomong. Saya selalu begitu. Kita tuh harus tidak hanya kuat di atas ya, tapi berhubungan ke atas, tapi juga harus disupport sama staf-staf yang kuat, yang loyal. Dan yang ketiga adalah harus kuat di grassroots dengan bawahan-bawahan kita. Yang bawah jauh juga harus baik gitu. Itu kan jadi strong leader. Nah, saya membuat iklim-iklim keterbukaan. Saya tiap pagi datang tuh nggak acara formal ya. Tiap pagi saya buat coffee meeting sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, sambil itu keluar ide-ide. Serius tapi santai ya, Pak? Iya, keluar ide, diskusi-diskusi. Sehingga nanti dirjen-dirjennya nyampaikan ide ini. Saya juga nyampaikan ide perbaikan gimana gini. Nah, diantaranya ya masalah kedukcapilan. Saya bilang ya harus rubah paradigmanya, jangan sampai mempersulit rakyat, perbanyak, saya ulangi, minimalkan kontak fisik, karena kalau kontak fisik itu rawan pungli dan lain-lain. Buat sistemnya dan lain-lain. Sistem elektronik begitu ya, Pak? Nah, itu sudah ada sistem seperti anjungan dukcapil mandiri yang semua orang bisa membuat perpanjang KTP, akte kematian, segala macam. Bayangin orang mati aja kadang-kadang udah dipersulit kan. Untuk dokumennya itu ya, Pak? Dokumennya tanpa harus bertemu petugasnya. Cukup masukkan NIK-nya saja, ya, verifikasi, dan setelah itu nanti keluar dengan cepat dalam waktu berapa menit. Kemudian mall-mall layanan publik yang dibuat oleh daerah-daerah bersama-sama dengan Kemenpan RB dan Kemendagri, itu juga one stop shopping itu ada gerai-gerainya Kemendagri yang ada di situ. Ya, itu juga langsung bisa melayani publik. Nah, kemudian juga tadi elektronik ya, ada eKTP, KTP elektronik, karena sekarang nggak lagi banyak ya digunakan pebisnis terutama dan sistem keuangan yang menggunakan fotokopi KTP. Dia maunya fotokopi elektronik dalam rangka trading dan lain-lain. Nah, ini kita buat juga ya. Kemudian melakukan langkah-langkah jemput bola untuk mempermudah pelayanan KTP di mana-mana. Kemudian akte kelahiran, akte kematian, pokoknya yang berurusan dengan kependudukan catatan sipil. Berarti pelayanannya itu salah juga satu yang mendapatkan dari Gatra Innovation Award itu. Tapi terobosan lain banyak sebetulnya. Ya, seperti misalnya membuat e-perda. Daerah-daerah itu kan kalau perdanya nanti kan diajukan kepada Kemendagri. Saya minta jangan lagi kayak orangnya datang fisik kemudian lambat dilayani. Harus naik pesawat dulu lagi ya, Pak? Iya, mahal. Itu untuk memotong cost ya, biaya. Sudah disubmit saja, setelah itu nanti konsultasi melalui online, Zoom segala macam. Ya, apa yang kurang, apa yang lebih dia perbaiki, kembalikan lagi langsung, tinggal dikirim doang kan. Perbanyak Zoom itu ini budaya kerja kita yang terjadi selama musim pandemi dengan banyak virtual itu banyak yang masih bisa dikerjakan dan dipertahankan dapat saya. Itu menghemat banyak sekali. Lebih efektif dan efisien juga, Pak, secara cost juga. Banyak yang dilakukan oleh juga misalnya
tentang batas wilayah, sengketa antar kabupaten, kecamatan, itu juga dapat dilakukan juga diskusi-diskusinya dengan melalui online, ya. Kemudian pengajuan mutasi-mutasi, nggak perlu lagi orangnya datang, cukup online saja. Nah, digitalisasi menjadi salah satu kunci di Kemendagri. Pak, kalau bahas perannya Kemendagri, selain tadi mungkin terkait Dukcapil, saya juga langsung keinget sebentar lagi Pilkada Serentak 2024. Yang jelas Kemendagri pasti punya peran dan tanggung jawab yang sangat besar di Pilkada ini. Bukan hanya Pilkada, pemilu juga. Betul. Nah, yang pengen saya tahu gimana sih Pak cara Pak Tito untuk memotivasi seluruh jajaran Kemendagri, baik yang di pusat maupun yang di daerah, supaya bisa turut serta gitu Pak menyukseskan Pilkada dan pemilu ini. Saya punya pengalaman bukan hanya sebagai Kapolri, tapi dalam konteks Kemendagri di tengah pandemi besar, di full swing of COVID-19 pandemi, kita melaksanakan 2020, belum ada vaksin saat itu kan. Kita Desember sudah melaksanakan the second biggest election in the world. Ya, tahun 2000 itu ada 99 negara yang melakukan election. Yang terbesar US, Biden versus Trump. Ya, yang kedua lah kita, dan kita bisa membuat aturan-aturan tertentu bersama-sama KPU, DPR, Komisi 2, Bawaslu, yang bisa menekan potensi penyebaran virus. Misalnya dengan memperbanyak masker bagi para pasangan calon, taruh gambarnya di situ, nomor situ. Masker terbagi sampai puluhan, ratusan juta. Nah, kita dorong itu, dan banyak sekali terjadi pembagian masker itu, termasuk pengaturan TPS. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, maka kita ya cukup confident bisa menyelenggarakan pemilu 2000 presiden legislatif 14 Februari 2024 maupun yang Pilkada 27 November. Dan banyak peran-peran yang kami lakukan, ya, mulai dari membantu pemilu penyelenggara KPU supaya anggarannya cukup, sarana prasarana cukup, kemudian koordinasi dengan lintas keamanan, ya, untuk supaya aman, meningkatkan partisipasi pemilih dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian termasuk kami menyiapkan data potensi pemilih, berapa jumlah penduduk, kemudian berapa yang potensial pemilihnya, 200 juta lebih kalau salah. Terintegrasi dari yang sistem Dukcapil diambil dari Dukcapil. Nah, itu. Semua berbasis Dukcapil. Itu data yang paling utama. Dan karena itu data itu terus bergerak dan diupdate oleh seluruh daerah. Tiap hari ada yang lahir, wafat, pindah, ganti status, yang tadinya menikah, belum menikah menjadi menikah, yang menikah menjadi single, dan seterusnya. Nah, kemudian Pilkada juga sama. Bedanya hanya kalau pemilu nasional ini dibiayai oleh APBN. Ya, kami kehubungan dengan Ibu Menteri Keuangan membantu penyelenggara. Tugas saya untuk Pilkada lebih berat. Kenapa? Karena biayanya dari APBD. Saya harus meyakinkan ke seluruh daerah agar hibahnya mereka cepat untuk diberikan kepada penyelenggara. Itu tugas saya. Saya harus muter seluruh Indonesia itu. Karena biasanya kepala-kepala daerah banyak yang nahan anggaran hibah itu supaya KPU-nya berbargaining dukung dia. Nah, ini enggak, kita harus 2020 saya lakukan. Saya putar ke seluruh Indonesia yang ada pilkadanya. Ya, supaya dananya cepat dicairkan, diserahkan dan selesai. Nah, ini Pak, pas banget saya mau nanya hal yang tadi Bapak singgung juga. Bapak kan semacam ketua kelasnya dari para pemimpin daerah nih Pak di seluruh Indonesia. Jadi Bapak mungkin sempat cerita juga ada kepala daerah yang nahan lah hibah segala macam. Yeah. Ada nggak sih Pak cerita unik, dan ada nggak sih kepemimpin daerah yang bandel gitu Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Ya, jadi dengan sistem pilkada langsung, ya, maka siapapun bisa menjadi kepala daerah sepanjang popularitasnya bagus, elektabilitasnya bagus. Dia bisa jadi dari birokrat, bisa dari politisi, bisa juga dari katakanlah aktivis, media, ya, wartawan, bisa juga mungkin dari artis, seniman,
bisa juga dari olahragawan, macam-macam. Nah, karakternya kan beda-beda tiap orang. Tidak ada karakter yang sama saya kira. Nah, ada yang dari birokrat kekuatannya adalah dia mengerti tentang administrasi pemerintahan, keuangan, sistem dan lain-lain. Tapi kadang-kadang dari birokrat cenderung dia black and white. Jadi rule oriented. Lebih rigid mungkin begitu ya. Dia hanya berpikir ini aturan nggak, ini aturannya gini, karena dia ngerti aturan. Nah, sementara yang dari non birokrat ya cenderung kelemahannya tidak paham aturan banyak, ya, sehingga dia dibodohin sama bawahannya bisa saja. Padahal itu mungkin melanggar hukum, tanda tangan aja kena kasus. Sementara kehebatannya dari yang non birokrat ini, mereka berani untuk membuat kebijakan out of box, membuat terobosan-terobosan kreatif. Jadi tidak sedikit ya kepala daerah yang bagus, dan kita menemukan mutiara-mutiara yang terpendam seperti Pak Jokowi misalnya, yang lahir dari presiden yang berasal dari kepala daerah, ya, wali kota ya Pak, terpilih di Solo, ya jadi gubernur, ya. Nah, tapi ya nggak semua seperti Pak Jokowi. Ya, itu Pak. Banyak yang dia ya memikirkan diri sendiri, kelompok, apalagi untuk biaya pilkada mahal. Akhirnya gimana ngembalikan uang pilkada, yang biaya tadi, ya korupsi akhirnya. Setelah itu ada juga yang pada waktu kampanye semua janji keluar, tapi begitu selesai kampanye lupa, nggak dilaksanakan, lupa rakyatnya. Begitu kemudian menjelang pemilu berikutnya baru datang lagi ke rakyatnya. Ada juga yang begitu. Ada juga yang nggak peduli, dia ditinggal daerahnya. Betul. Saya nggak mau sebut lah daerah timur terutama, itu ditinggal daerahnya sampai bulan-bulan, berminggu-minggu, autopilot, mengendalikan dari jarak jauh. Ditinggal aja gitu Pak? Ya, ada yang 2 bulan, tinggal 3 bulan. Padahal kita kan maunya pemimpin kayak Pak Jokowi itu, belusuan. Sampai ke tahu rakyat persoalan gitu ya Pak? Tahu persoalan betul detail. Iya. Ini kan saya selama hampir 6,5 tahun bersama beliau, 3 tahun 3 bulan sebagai Kapolri, 3 tahun 3 bulan sebagai Mendagri nih. Itu saya yang salah satu poin yang saya sangat sekali ingin saya tiru adalah ya beliau belusuan itu, karena beliau tahu detail jadi masalah. Terjadi kenaikan beras Rp700 saja per kilo, tahu beliau. Dan bagaimana solusinya, jadi nggak bisa dibohongin. Nah itu nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Kita kalau bicara tanpa ngomong umum aja nggak akan diterima. Tapi ngomong harus dengan data, angka. Nggak semua kepala daerah seperti itu. Nggak semua. Ada yang seperti itu bagus-bagus ada. Tapi yang tadi, ada gubernur yang tidak pernah rapat, atau rapatnya 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sekali dengan bupati wali kotanya. Karena beda partai. Gubernurnya unik karena dia juga kepala daerah, dipilih rakyat, dan diusung partai atau kader partai. Ya. Dan dia juga wakil pemerintah pusat di daerah. Ini ambigu kadang-kadang. Begitu dia kepala daerah, kemudian berbeda partai dengan bupati wali kota, seringkali nggak harmonis. Dan itu kayaknya hampir semua kecuali di Jakarta dan di DI. Ya, di Jakarta ya karena sistemnya, yaitu bupati wali kota diangkat oleh gubernur yang dipilih rakyat. Betul. Ya, siapapun gubernurnya nggak akan kesulitan berhadapan dengan bupati wali kotanya. Belok dikit ganti. Nah, itu nggak bisa dikerjakan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan lain-lain. Semuanya dipilih oleh rakyat ya Pak? Rakyat. Partai beda, kepentingan beda, kadang-kadang nggak manut. Partainya, bahkan satu partai pun ada juga yang beda. Nah. Karena personal misalnya. Ada kubu-kubu juga ya Pak? Ya. Nah,
Tapi ada juga kepala daerah yang mampu meskipun beda pantai tapi mampu merangkul karena untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian ketika gubernur ini memiliki kebijakan yang berbeda dengan pusat, dia mengatakan saya kepala daerah, ini pilih rakyat. Tapi ketika dia berhadapan dengan bupati, wali kota yang dia punya kepentingan, yang beda partai, dan kemudian tidak sama, dia mengatakan saya kan wakil pemerintah pusat di daerah, dan dia memiliki power, kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat, review APBD, approve terhadap persetujuan terhadap mutasi pegawai, nah itu, nah nanti bisa keluar taring-taringnya digunakan. Ya ini situasinya seperti itu. Poin yang saya sampaikan, banyak kepala daerah yang baik, tapi tidak ada juga ya kepala daerah yang perlu pembelajaran, dan tugas saya sebagai Mendagri ya mendorong yang baik ya, dan kemudian yang belum maksimal ini ya saya harus dekati, luruskan, dan bila perlu diberikan sanksi. Ya, ada banyak karakter soalnya Pak, pemimpin daerah itu beda-beda, treatmentnya juga mungkin beda-beda. Jumlahnya 550 ya, lebih kan. Iya. Pak, tadi kita sempat bahas Pak Presiden dikit. Saya ingat kemarin Pak Presiden sempat memberikan arahan ke Pak Tito sebagai Mendagri terkait pengendalian inflasi di daerah. Jadi Pak Tito diminta untuk memperingatkan pemimpin daerah. Dan saya lihat juga sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Pak Tito di Kemendagri, begitu ada rakor rutin ya Pak, mingguan. Terus ada Forkopimda, ada rapat dengan pimpinan instansi vertikal juga, provinsi, kabupaten, kota, segala macam sudah dilakukan, upayanya sudah maksimal saya lihat. Tapi apa nih Pak ke depannya? What's next? Jadi gini, inflasi ini memang sesuatu yang harus kita betul-betul hati-hati dan jaga betul. Ya karena situasi global ya mulai dari situasi pasca pandemi, terjadi belum pulihnya supply chain dunia, terjadi disrupsi, gangguan. Kemudian yang kedua ada dampak geopolitik, terutama perang Ukraine, Rusia. Ini kan pemain-pemain besar ekonomi. Berpengaruh juga soalnya. Sangat ya. Energi kan Rusia nomor 4. Kemudian tepung, grain, Ukraine sama Rusia itulah pemasok utama. Itu akan berpengaruh kepada supply chain yang dunia. Maka akan terjadi gangguan energi dan pangan. Dan itu akan berdampak kepada kalau energi, BBM, ya gas, itu kan ekornya panjang sekali tuh. Ya, dampaknya luas kemana-mana. Maka akan memicu kenaikan harga barang jasa. Itu namanya inflasi. Nah itu terjadi sudah di mana-mana seluruh dunia. Bahkan ada yang gila-gilaan sudah di atas 50%. Nah kita harus jaga ini. Nah sistem pemerintahan kita ini kan ada pusat dan daerah. Ada otonomi sebagian. Maka ada tim pengendali pusat yang dipimpin Menko Ekonomi ya, dan ada tim pengendali daerah. Nah Presiden, Bapak Presiden Pak Jokowi pada bulan September memanggil saya ke istana, Pak Tito sebagai Mendagri kendalikan inflasi daerah. Itu perintah beliau. Artinya saya mengendalikan tim pengendali inflasi daerah. Ya sudah. Saya laksanakan dengan melaksanakan, beliau sampaikan bikin seperti kita tangani COVID. COVID itu kami tiap minggu selama 2 tahun. Saya sebagai Mendagri, saya harus mendampingi Menko Ekonomi setiap Sabtu Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah luar Jawa Bali. Setelah itu setiap hari Minggu Pak Luhut yang ditunjuk Bapak Presiden sebagai pengendali COVID Jawa Bali, saya juga mendampingi. Karena ujungnya nanti kan pembuatan kebijakan namanya instruksi Mendagri. Senin semua Bapak-Bapak Menko, Menteri Kesehatan lain-lain kita semua rapat terbatas khusus membahas COVID minggu lalu dan minggu ini mau apa. Yang langsung memimpin Bapak Presiden. Itu konsisten 2 tahun. Dan malamnya saya keluarkan instruksi Mendagri. Instruksi Mendagri pun saya draft, saya puterin dulu. Minta parapnya Menko Ekonomi Pak Erlangga, minta parap Pak Luhut, minta parap Menteri Kesehatan, Kepala BNPB 4 ini. Kalau enggak 4 ini ingin dirubah, ada silakan. Sudah approve, baru nanti saya tanda tangan tengah malam, biasanya jam 2.
Pagi-pagi sudah langsung dibagikan ke daerah. Daerah nanti melihat saya masuk level berapa nih. Level 4, waduh berarti semua 25% boleh kerja. Yang lain transportasi umum dibatasi segala macam. Udara dibatasi. Yang satu longgar. Itu ditunggu oleh daerah, ditunggu oleh polisi, ditunggu TNI, Satpol PP, para pengusaha, restoran, hotel, operator transportasi, semua terdampak tiap Pak, minggu. Ya. Dan itu konsisten Bapak Presiden, konsisten sekali. Beliau sampaikan pandemi pengendalian inflasi, saya minta Pak Mendagri di daerah bikin Zoom meeting kan tiap minggu. Itu perintah beliau pada saya. Ya saya laksanakan. Saya membentuk tim dipimpin oleh Irjen, dibantu oleh beberapa Dirjen. Saya buat piket khusus anak-anak IPDN itu yang baru-baru itu, pinter-pinter. Tapi kan anak-anak yang masih bertahan kuat dia. Piket 24 jam. Ada 50 orang. Tiap hari ngecek. Kan ada 9 langkah yang saya buat itu. Di antaranya misalnya rapat tim pengendali ada enggak? Inflasi daerah, ada rapat Satgas Pangan enggak? Ada kegiatan pengecekan monitoring ke pasar-pasar enggak? Ada bantuan sosial enggak? Ada subsidi transportasi enggak dilakukan? Ada operasi pasar murah enggak? Macam-macam ada 9. Nanti itu dicek satu-satu daerah-daerah itu melalui jalur inspektoratnya masing-masing. Datanya dipantau betul ya Pak? Berarti sangat tiap minggu. Kalau operasi pasar di mana titiknya, berapa kali selama 1 minggu. Nah itu yang saya bacain. Saya kan tahu bahwa teman-teman kepala daerah ini ya harus dibangkitkan. Takutnya kan cuma 2 aja. Satu takutnya kepada penegak hukum, KPK, kejaksaan, polisi takut kena hukum. Yang kedua takutnya sama masyarakat kalau mobil pilkada. Jadi itu kita expose. Saya buat iklim kompetitif. Kita tampilkan data 10 daerah tertinggi, 10 daerah terendah. Yang tertinggi tolong jelaskan, paparkan. Provinsi, kabupaten, kota 3 masing-masing, paparkan 5 menit. Ada apa di tempat Anda sehingga kok nggak bisa terkendali? Kok di atas nasional? Yang terendah kita berikan apresiasi. Provinsi, kabupaten hebat. Apa sih resepnya, kami pengen belajar. Nah, dengan demikian kan itu yang nonton ribuan, hampir 3.000. Jadi saling berlomba-lomba supaya inflasi kan itu turun ya Pak? Yang rendah kan malu. Iya. Diomongin begitu, dan saya undang media. Saya undang media nasional mendengerin, biar aja. Nanti kan mereka muat daerah-daerah yang rendah yang tinggi-tinggi itu. Iya, yang rendah pun pasti dia akan cepat-cepat kemas dengan medianya sendiri. Wah, kita dapat penghargaan tertinggi minggu ini dari Kemendagri, memuji-muji. Nah, itu kan buat untuk bahan elektabilitas mereka kan, silakan aja, nggak apa-apa. Ya, yang merasa yang tinggi-tinggi kan mereka selain dipermalukan didengar orang lain, kepala daerah lain 3.000-an, sama staf-stafnya, sama TNI, Polri, Kejaksaan, dan juga media nanti nyampai lawan politiknya langsung nangkap tuh, hajar tuh, itu Bupati A, Wali Kota A, sibuknya hura-hura aja, inflasi nggak terkendali. Nah, saya bikin suasana seperti itu, makanya berlomba-lomba, dan saya juga konsisten di daerah-daerah yang inflasi tinggi ya kita datangin. Saya suruh datangin tim. Harus memantau betul ya Pak berarti. Mantau, tapi jangan sampai ada transaksional disogok supaya bagus. Kalau ketahuan kita copot tuh. Iya Pak, betul. Yang penting konsisten itu tadi ya Pak. Ya, sehingga ini alhamdulillah dari bulan September saya terima perintah kan 5,9. Turun ke 5,7 di bulan Oktober. November turun lagi ke 5,4. Tapi ada Natal tahun baru, itu namanya seasonal inflation ya, kenaikan yang secara ada karena adanya perayaan Natal tahun baru naik 5,51. Sedikit ya Pak. Ya, tapi alhamdulillah sekarang turun lagi ke 5,28. Dan itu one of the best negara kita ya.
inflasinya dibanding negara, dan pertumbuhan ekonomi juga kita kan luar biasa. Di tengah kesulitan 2 tahun 2022 kan 5,3%. Jadi tim ekonomi kita juga termasuk daerah-daerah juga memberikan sumbangsi bagus. Kita bisa mencapai angka 5,3%. Bayangin ada yang negara Eropa banyak yang 1%, 2%, 0,1% pertumbuhan ekonominya. Pak, saya mau ngomongin tentang transisi Bapak nih dari saat menjadi Kapolri dan akhirnya menjadi Mendagri begitu. Sebagai suksesor dari Bapak almarhum Cahyokumolo, saya tahu mungkin Bapak kenal dekat ya Pak dengan beliau dan pasti banyak belajar lah dari beliau. Kira-kira apa sih Pak memori atau pengalaman yang Bapak masih ingat gitu dan pelajaran berharga dari beliau? Beliau sosok politisi yang sangat saya hormati. Ya, waktu saya Kapolri pun saya sudah banyak belajar pada beliau. Saya pernah ke rumah beliau, saya diskusi sama beliau. Beliau juga sering ke Mabes Polri. Ya, saya menanya kepada beliau tentang politik dan lain. Karena kami gak diajari politik ya di polisi. Dan kemudian yang setelah saya jadi Mendagri pun saya juga sering berkunjung ke tempat beliau, ketemu beliau di istana, ngobrol, minta pendapat, masukan. Satu yang kesan saya nggak pernah lupa, beliau tuh sangat rajin menulis chart, skema. Ya tentang isu apa, misalnya isu mengenai katakanlah mengenai otonomi daerah. Nah, beliau pandai membuat chartnya. Ini foto dengan beliau ya Pak saat berdiskusi ya Pak? Ya ini kalau nggak salah di kantornya beliau ini kalau salah. Pada saat pandemi ya. Nah, saya minta pendapat beliau. Kemudian mengenai organisasi penataan daerah. Saya nanya kepada beliau. Ya. Dan beliau juga rajin nulis tuh, banyak buku beliau. Beliau tuh sangat rajin sekali membuat chart. Nanti chartnya besar, dilipat-lipat, nanti saya dikasih Adinda. Ya tentu kami semua sangat kehilangan ya Pak. Mungkin kami yang masyarakat Indonesia nggak mengenal almarhum aja sangat kehilangan gitu, apalagi Bapak yang kenal dekat. Ya, beliau tuh nggak banyak bicara, ya tapi menurut saya sosok pekerja dan sangat paham tentang berpolitik. Seru banget ngobrol sama Pak Tito hari ini karena saya dapat banyak banget pelajaran nih Pak. Menarik sekali ngobrol dengan Pak Tito. Terima kasih banyak Pak Tito atas waktu dan obrolannya yang sangat seru hari ini. Suatu kehormatan sekali buat saya karena bisa ngobrol langsung sama Pak Tito. Dan saya mau mengucapkan sehat-sehat ya Pak, karena Indonesia masih butuh banget Pak Tito. Insya Allah. Makasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan buat kawan kabinet, kalau kamu punya ide atau saran mau topik apa atau bintang tamunya siapa di podcast episode selanjutnya, boleh juga komentar tentang episode ini, langsung aja ya tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube channelnya Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini melalui platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya ya. Nadira pamit dulu. Bye kawan kabinet. Bincang-bincang seru di podcast kabinet dan setcap, mari dengarkan diskusi.